kita harus membuat Kementerian Pertanian bebas dari kepentingan politik-politik partai. Kebijakan apapun yang dilakukan, begitu urusan pangan diberikan kepada mereka yang punya kepentingan partisan, mohon maaf, nggak akan pergi kemana-mana. Dan bila saya presiden, saya akan berikan orang kompeten non-partisan. Setiap tahun, Bapak sekalian, masuk anak ke sekolah kita, sistem kita, 5,6 juta anak. Lulus SMA 2,3 juta. Yang hilang di jalan 3,3 juta per tahun. Kalikan 10 tahun ke depan, 33 juta. Itulah yang disebut di mana-mana sebagai demographic bonus. Young, big, uneducated. Saking lincahnya yang paling muda ternyata ya. Kita berikan tepuk tangan yang buat Anies, buat Buena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dan saya sekali lagi sampaikan terima kasih kepada Dewan Guru Besar Universitas Indonesia yang mengundang acara ini. Memang dari daftar yang berada di depan, secara usia saya hitungannya paling kecil. Tapi prinsipnya memang begini. Yang tua menawarkan masa lalu, yang muda menawarkan masa depan. Saya ingin mulai begini, bahwa Indonesia yang kita miliki itu adalah Indonesia kita semua. Jangan pernah berpikiran bahwa Indonesia ini adalah milik sekelompok orang. Ini milik kita semua. Saya memilih dan saya merasa terpanggil untuk ikut turun tangan mengurusi, karena saya merasa memiliki Indonesia ini. Dan saya mengundang kepada semuanya, ini adalah kesempatan untuk kita mengubah wajah Indonesia. Indonesia kita punya banyak masalah, dan tidak akan pernah berhenti stop masalah itu. Kalau kita ingin Indonesia selesai masalah, kita tinggalkan dunia. Lewat di dunia, bebas masalah. Selama kita hidup, selama Indonesia masih ada, selalu akan menghadapi masalah. Yang menjadi tantangan bagi kita adalah bukan soal masalahnya, tetapi di Indonesia banyak problem karena bukan orang jahat banyak, bukan karena orang licik banyak, tapi karena orang-orang baik memilih diam dan mendiamkan serta menjauhi proses politik. Orang baik menjauhi proses politik. Orang baik tidak mau terlibat dalam kebijakan-kebijakan publik. Orang baik memilih sekedar jadi pembayar pajak yang baik, sementara mengelola pajak serahkan pada orang lain. Menurut saya ini saatnya bagi generasi baru untuk tidak tinggal diam. Republik ini didirikan oleh kaum intelektual, orang-orang terpelajar di zamannya, yang memilih untuk membuat sebuah negara yang memiliki prinsip kesamaan bagi semua. Saya selalu garis bawahi, Indonesia tidak didirikan untuk melindungi minoritas, tidak juga didirikan untuk melindungi mayoritas. Indonesia didirikan untuk melindungi setiap warga negara Indonesia. Tidak ada beda. Dan ketika kita bicara visi tentang Indonesia, tentang kesejahteraan, maka 3 kata kunci: sehat, terdidik, makmur. 3 kata kunci itu yang harus menempel di benak kita. Konsep penyelenggaraannya boleh rumit, cara merencanakannya boleh sophisticated, tetapi visinya simple yang semua orang di mana saja paham, bahwa sebagai warga negara saya harus sehat, saya harus terdidik, dan saya harus makmur. Tugas negara adalah menyiapkan infrastruktur untuk bisa meraih itu. Dan bila saya maju menjadi pemimpin, maka yang saya tawarkan bukan saya hadir menyelesaikan masalah Anda. Tidak mungkin. Tidak mungkin Indonesia satu orang menyelesaikan masalah sebanyak ini. Saya akan mengajak pada semuanya. Saya akan menggerakkan. Mari kita turun tangan membereskan masalah yang Republik ini. Jangan diam saja. Dan itu artinya apa? Saya akan bicara tentang rekrutmen melampaui persoalan titik-titik di kabinet. Ada minimal 1.773 posisi yang harus diisi oleh orang-orang yang mau menerobos dengan pikiran baru. Orang-orang yang mau berpikir outside the box dan berani melakukan hal-hal yang generasi sebelumnya tidak berani lakukan. Dan yang saya ingin kita dorong sama-sama di sini adalah attitude bangsa Indonesia. Kita berhenti bicara yang pesimistis. Indonesia harus terus-menerus berhasil membuktikan bahwa kita perspektifnya positif. Saya tidak berencana mengurangi angka kemiskinan. Yang saya akan ajak adalah meningkatkan kesejahteraan. Saya tidak berencana mengurangi angka putus sekolah. Yang saya ingin pastikan semua orang bisa sekolah sampai lulus. Perspektif positif, sikap positif,
Dan attitude-nya adalah mensyukuri perkembangan, memperbaiki kekurangan, dan siap turun tangan untuk Indonesia tercinta. Apa visi yang menurut saya menarik di sini? Tadi disampaikan, bila Indonesia dibagi dalam 3 arena utama, arena ekonomi, arena politik, demokrasi, dan arena hukum. Maka 2, yang pertama, ekonomi dan demokrasi, ada banyak catatan. Tetapi kita masih doing okay. Yang amat memprihatinkan, amat berat adalah justru di sektor rule of law. Di situ kita mengalami proses yang saya bisa katakan hampir bangkrut di sisi ini. Dan ini bukan semata-mata salah pemerintah saja. Kita secara kolosal menganggap rule of law itu sesuatu yang tidak menempel dalam benak kita. Karena itu terobosan yang saya ingin lakukan di sini pertama adalah mengembalikan kepercayaan kepada para penegak hukum yang hari ini drop. Kenapa drop? Ya karena kelakuan yang ada di situ. Kepolisian, kejaksaan maupun peradilan. Caranya. Tadi saya caranya. Menurut saya bukan soal isinya yang di Indonesia perlukan. Isinya banyak ahlinya. Tapi yang kita butuhkan orangnya. Orangnya yang mengeksekusi dan kita butuhkan. Kereta api lihat apa yang terjadi. Bukan karena apanya, tapi karena orangnya. Lihat perusahaan Garuda, apa yang terjadi? Orangnya. Saya akan pilih orang yang bersih, kompeten, ditugaskan. Diberi waktu 2 tahun. Bereskan kepolisian, bereskan kejaksaan, dan diberikan insentif atas reformasi itu. Jangan kita membayangkan reformasi membuat penderita. Justru para polisi ini gajinya amat kecil dan kita titipkan soal keamanan pada mereka. Itu pertama. Yang kedua, criminal record. Hari ini insentif untuk orang berbuat baik itu hampir tidak ada. Ibu sekalian, dan disinsentif bagi orang yang melanggar hukum hampir tidak ada. Saya ingin meneruskan yang sudah dimulai apa? Single identity diteruskan dengan tambahan criminal record, sehingga bagi orang-orang baik dia punya catatannya, mengajukan kredit bisa, mengajukan aktivitas ada rekodnya, dan bagi mereka yang melanggar hukum ada catatannya. Hari ini kita punya sumber dayanya, kita punya orangnya, tinggal kita lakukan. Konsekuensinya apa? Mengikuti hukum beda dengan sekedar mengikuti penegak hukum. Hari ini kita tidak taat hukum, tapi kita taat penegak hukum. Kalau ada penegak hukum kita ikuti, tapi aturannya kita tidak. Jika kita memiliki sebuah criminal record system, maka itu akan membantu sekali membuat masyarakat kita menjadi masyarakat yang taat hukum. 2 hal itu menurut saya mendasar untuk kita membangun kembali aspek hukumnya. Terima kasih. Ya. Justru ini yang selama ini saya coba bawa terus, bahwa mari kita fokus pada manusia Indonesia. Ketika kita bicara Indonesia, yang kita bicarakan seringkali justru penopang manusianya. Saya kalau ditanya, Anies apa kabar? Saya jawab saya sehat, anak-anak sehat, sudah sekolah, baik, istri. Tapi saya nggak pernah jawab, alhamdulillah, mobil 2, motor 2, rumah 1, nggak pernah. Tapi kalau kita ditanya apa kabar Indonesia, yang kita jawab infrastruktur penopang manusianya. Tidak pernah kita jawab manusianya. Kita sebut bahkan sandang pangan papan. Manusianya bagaimana? Betul, sandang pangan papan penopang, ini manusianya. Karena itu kita harus konsentrasi pada kualitas manusia. Betul-betul itu jadi fokus. Seringkali ini dianggap tidak populer. Kenapa? Karena efeknya panjang, tidak dirasakan dalam 5 tahun. Bagaimana caranya? Nomor 1, sehat. Bicara tentang kualitas manusia, 1 sehat. Jika tidak sehat, yang lainnya bermasalah. Bagaimana cara untuk sehat? Gerakan yang dibangun justru bukan gerakan untuk menyembuhkan yang sakit, tapi gerakan yang dibangun orientasinya adalah membuat orang bisa terus sehat. Dan ini orientasinya justru bukan penyembuhan, tapi bagaimana menjaga kualitas hidup yang sehat. Nomor 1. Yang kedua, pendidikan. Begitu bicara pendidikan, maka ada komponen kualitas dan komponen kuantitas. Setiap tahun, Bapak Ibu sekalian, masuk anak ke sekolah kita, sistem kita, 5,6 juta anak. Lulus SMA 2,3 juta. Yang hilang di jalan 3,3 juta per tahun. Kalikan 10 tahun ke depan, 33 juta. Itulah yang